Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on kuis assignment mata kuliah analisis data. Yang ketentuannya yaitu ini merekam dan menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif. Nah, ini ada ketentuannya di sini. Ada ketentuannya contohnya. Ada prosesnya juga. Nah, bentuk prosesnya ini tidak mungkin saya baca satu-satu ya. Panjang. Jadi ini adalah melakukan tahapan data cleaning dan statistik deskriptif, mengidentifikasi dan menangani missing value dan inkonsistensi, lalu menyajikan statistik deskriptif dan visual singkat. Dataset yang kita gunakan ini Ames Housing teman-teman ya. Yang ini adalah isinya yaitu tentang rumah di Ames, Amerika Serikat. Rumah di Amerika Serikat untuk itu teman. Apa? Yang isinya yaitu dataset yang isinya penjualan rumah di kota Ames, yang isinya seperti luas tanah, tipe rumah, kondisi bangunan, sampai harga jualnya. Nah, tujuan dari analisis ini adalah menunjukkan proses pembersihan data atau data cleaning dan analisis statistik deskriptif. Jadi lewat video ini saya akan nunjukin gimana cara memeriksa duplikasi data, menangani nilai yang hilang atau missing value, dan mendeteksi outlier, serta menampilkan ringkasan statistik baik secara numerik maupun kategorikal teman-teman ya. Oke. Jadi setelah video ini dataset akan jadi lebih bersih dan siap digunakan karena data Ames Housing ini data CSV yang masih mentah teman-teman ya. Oke. Masuk ke tahapan persiapan data. Di sini langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Ada di Google Colab teman-teman ya. Sebelum itu teman-teman pastikan teman-teman sudah mengimpor file CSV tadi Ames Housing ke sini agar bisa dibaca ya. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai softwarenya karena Colab ini udah menyediakan Python teman-teman. Dia mudah digunakan serta juga mendukung instalasi library kayak Pandas, NumPy ini dan Seaborn juga. Nah, lanjut di sini pada ini ya persiapan data ada itu teman. Di sini saya mengimpor 4 library, yaitu yang pertama library Pandas. Pandas ini adalah library Python yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data berbentuk tabel atau dataset seperti file CSV dan Excel. Ini bentuknya data frame ya, strukturnya. Dia mirip kayak tabel di Excel atau database yang bentuknya kolom dan baris. Nah, di sini selanjutnya ada NumPy. Oh ya, as ini teman-teman. As NP ASPD ini ada alias teman-teman ya untuk mempersingkat penulisan ASPD misal gini kan. Untuk ini adalah fungsi dari Pandas, jadi disingkat PD saja agar tidak terlalu panjang menulis. Oke, jadi lanjut ke penjelasan. NumPy adalah atau numerical Python digunakan untuk mengolah data numerik atau operasi matematika dalam bentuk array. Nah, di sini NumPy digunakan secara tidak langsung ketika menghitung nilai rata-rata serta melakukan perhitungan statistik. Lanjut ada import matplotlib pyplot as PLT, disingkat PLT biar tulisnya gampang. Matplotlib adalah library visualisasi data di Python yang memungkinkan kita membuat grafik seperti histogram, scatterplot, dan boxplot. Jadi
Dalam proyek ini teman-teman ya, Matplotlib digunakan untuk menampilkan histogram distribusi rumah, distribusi harga rumah, dan boxplot untuk mendeteksi outlier. Selanjutnya ada Seaborn. Seaborn adalah library visualisasi tingkat tinggi yang di atasnya Matplotlib gitu, teman. Tapi tampilannya lebih menarik dan lebih mudah digunakan. Dalam analisis ini, Seaborn digunakan untuk membuat boxplot dan histogram yang menampilkan sebaran data numerik dan membandingkan data sebelum dan sesudah pembersihan outlier. Gambar dari Seaborn ini juga dua dimensi, teman-teman ya. Untuk mencetak gambar dua dimensi ya, dengan kode nanti lah kita review. Oke, masuk ke kode yang ini ya. Ya. DF read CSV ini, teman-teman. Sini gunanya untuk membaca data ya, mengambil fungsi dari pandas, teman-teman ya. Read CSV membaca dataset ya. Membaca dataset yang bentuknya menjadi data frame, teman-teman. DF itu data frame, struktur data berbentuk tabel, teman-teman ya, yang ada baris dan kolom. Nah, Ames Housing ini ya file yang kita import tadi. Print jumlah baris dan kolom, df save. Df save di sini untuk menampilkan ukuran datanya ya. Nah, sini ada outputnya. Di sini jumlahnya yaitu ada jumlah baris dan kolom ada 2000, jumlah barisnya ada 2930 dan kolomnya ada 82. Sini saya mengimpor 10 saja, teman-teman. Tampilkan 10 baris pertama dan df save. Jumlah baris dan kolom. Jadi tujuan langkah ini untuk memahami seberapa besar dataset yang kita olah agar kita tahu itunya, isi datanya. Lanjut ke tahap pemeriksaan awal data. Di pemeriksaan awal data ini, teman-teman ya, pemeriksaan awal data ini gunanya yaitu pemeriksaan awal data tujuannya memahami struktur, tipe data, dan memastikan data terbaca dengan benar sebelum kita analisis, teman-teman. Tadi kan kita udah lihat tuh dataset yang kita buat, yang kita muat. Jadi langkah berikutnya kita memeriksa struktur dan tipe data untuk memahami isi dari dataset tersebut. Nah, di sini ada dalam kodenya, teman-teman ya. Melihat informasi ini adalah tag ya, atau komen. Ini adalah nanti di atasnya, di atas outputnya. Di sini memakai df info, teman-teman. Df info yaitu fungsinya df info menampilkan ringkasan struktur data frame ya. Lalu yang ada jumlah baris, jumlah kolom, nama kolomnya, jumlah nilai non nulnya nanti ya. Dan di sini menampilkan tipe data, df select types, include object. Include object ini dia adalah berbentuk teks, teman-teman. Teks. Jadi bentuknya adalah, berarti kalau teks berarti dia kategorikal. Sedangkan ini select types, include-nya integer 64 dan float 64, yang artinya ini adalah yang berbentuk tipe data yang berbentuk apa? Berbentuk numerik. Nah, sini ada, teman-teman ya, ada berbagai macam jenis tipenya. Ada integer 64, berarti kalau dia integer 64 dia artinya dia adalah numerik. Sedangkan kalau yang objek dia adalah kategorikal. Sini ada jumlahnya, teman-teman ya. Date types, floatnya 64 ada 11, integer 64 ada 28, objeknya ada 43. Statistik awal deskriptif. Sini ada statistik deskriptif awal. Tidak ada, teman-teman. Kolom nilai unik yang kecil, potensi salah data type juga kosong. Ini kolom kualitatifnya ada ini, histozoning, ada berbagai macam sini, teman-teman.
Oke, lanjut untuk tahap 3. Tahap 3 yaitu cek duplikasi dan inkonsistensi. Cek duplikasi dan inkonsistensi tujuannya yaitu memastikan nggak ada data yang duplikat atau ganda, dan juga memastikan nilai kategori ditulis secara seragam agar tidak menimbulkan kesalahan dalam analisis, teman-teman. Jadi kita udah memahami struktur datasetnya ya. Di selanjutnya adalah kita memeriksa apakah ada data yang duplikat atau tidak konsisten. Nah, sini untuk mengeceknya itu juga kita menggunakan fungsi pantas lagi, yaitu df duplicated. df duplicated. df duplicated di sini gunanya itu menghasilkan boolean true jika baris tersebut merupakan duplikat dari baris sebelumnya. Sum di sini menghitung jumlah baris yang terdeteksi sebagai duplikat, teman-teman. Jadi duplikasi bisa muncul pada ini menggunakan menggunakan if else ya, perandaian. Jadi kalau jika ada duplikat, dia akan menampilkan beberapa contoh agar kita bisa melihat apakah duplikat. Terus itu ada for, di sini ada looping ya. Pada bagian ketiga, komen ketiga, mengecek inkonsistensi kategorikal. Di sini gunanya untuk itu, teman, mendeteksi variasi kapitalisasi. Misalnya yes, y-nya kapital, berbeda dengan yes yang y-nya kecil. Selanjutnya di sini ada apa lagi ya? Ada logika strval, yang ini berarti nilai asli tidak seluruh huruf kecil. Nah, selanjutnya ada pada ini lagi yang keempat, ada looping lagi for call in def select def types include object. Ini berarti itu ya, kategorikal bentuknya. Fungsinya menandai kolom kategorikal dengan sangat banyak kategori, lebih dari 50. Kolom kayak gini sering jadi noise, teman-teman. Misalnya alamat lengkap atau perlu diperlakukan khusus. Kita lihat ya, pemeriksaan data duplikat, jumlah data duplikatnya 0, teman-teman ya. Jadi udah aman. Jadi sudah aman dari duplikat. Lalu di sini ada pemeriksaan inkonsistensi huruf besar dan kecil. Yang tadi saya bilang yes, y-nya kapital, y, ada yes yang y-nya hurufnya kecil semua ya. Nah, di sini kolom dengan kategori sangat banyak potensi noise ini tidak ada, teman-teman. Nah, dari outputnya di sini ya. Tiga ini kita ngecek duplikasi dan konsistensi di untuk ini tipe teksnya, inkonsistensinya ada huruf perbedaan huruf besar dan kecil ya yang kita dapat dari output ini sebenarnya. Sini contohnya ada yang enggak konsisten kan, ada yang di depannya huruf kapital, ada yang enggak, ada ini juga misalkan. Jadi dia enggak konsisten, jadi akan ditampilkan di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 4, cek missing value. Cek missing value di sini. Cek missing value ini, teman-teman, pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan dan penanganan data yang hilang yang disebut missing value. Missing value ini sangat penting untuk dideteksi karena dapat memengaruhi hasil analisis dan itu dataset yang kita buat. Misalnya kalau ada kolom yang memiliki nilai yang kosong, bisa jadi buatnya jadi nggak akurat gitu, teman. Nah, di sini ada
Yang pertama kita menghitung jumlah nilai kosong atau nilai value-nya menggunakan df isna teman-teman ya. Perintah ini menampilkan kolom yang memiliki data kosong teman-teman dan berapa banyak jumlahnya. Kemudian diurutkan dari paling banyak hingga paling sedikit. Ya. Sini pada kedua menampilkan 10 kolom dengan missing value terbanyak. Nah, di sini membuat visualisasi teman-teman ya. Bentuk bar plot. Mengambil fungsi dari yaitu SNS apa? Seaborn. Ambil fungsi dari Seaborn. Memakai Seaborn membuat bar plot. Nanti akan ada outputnya. Jadi akan ada yang paling ada akan tingkatannya nanti. Selanjutnya di sini mengisi nilai value tadi yang kosong kita isi dengan median. Untuk kolom numerik kita gunakan median karena median tidak terpengaruh oleh nilai yang ekstrim teman-teman. Sedangkan untuk yang kategorikal ini kan ada if else ya, jack diisi dengan ini ya. Nah, sedangkan untuk yang kategorikal menggunakan nilai yang sering muncul dalam kolom tersebut. Jadi dalam analisis data karena menjaga karakteristik distribusi datanya. Kita lihat dulu ya. Nah, jumlah missing value per kolom menampilkan yang paling banyak di sini ada pool Kisia ada di 2917 dan dia dari terbanyak ke yang paling sedikit. Nah, saya juga membentuk SNS bar plot teman-teman, visualisasi. Nah, membentuk gambar ya, bar plot. Nah, pool Kisi dengan yang paling banyak tadi. Nah, di sini cek ulang missing value setelah pengisian dan total nilai yang kosong udah tersisa 0. Jadi setelah missing value diisi, kita cek ulang nilainya kosong ya teman-teman. Berarti seluruh missing value telah berhasil diatasi. Jadi lewat tahap ini kita udah mastiin data yang kita gunakan lengkap, konsisten, dan bebas dari kekosongan yang bisa menyebabkan error dalam analisis teman-teman. Nah, masuk ke tahap 5. Tahap 5 yaitu check outlier. Check outlier di sini ada sell price sebenarnya. Sell price ini ada harga dan area. Sell price. Sell price. Di tahap outlier ini adalah itu teman ya, adalah nilai-nilai ekstrim yang jauh dari pola umum dari data tersebut. Dia bisa memengaruhi hasil analisis, terutama pada perhitungan rata-rata. Di sini saya memilih pada kode yang ini memilih 2 kolom numerik yang penting yang akan diperiksa yaitu sell price dan GR live area karena keduanya sering memiliki nilai ekstrim. Misalnya rumah yang sangat besar dan sangat mahal dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya sini kita membuat box plot teman-teman ya dengan apa tadi susah bacanya, matplotlib asvlt. Ini ada fungsi dari library matplotlib. Nah, menampilkan box plot sebelum pembersihan untuk melihat distribusi awal data. Box plot di sini menampilkan median, kuartil, dan titik-titik outlier di luar batas. Kita bisa melihat beberapa titik jauh pusat distribusinya. Nah, di sini juga menggunakan SNS box plot teman-teman ya dari Seaborn. Nah, setelah melihat secara visual nanti ini kan ada visualnya, lalu kita akan menghitung jumlah outlier secara matematis menggunakan metode interquartile range atau IQR. Sini saya menghitung kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga, kemudian selisihnya disebut IQR. Semua data yang berada di bawah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR atau di atas Q3 ditambah
1,5 kali IKR dianggap sebagai outlier. Selanjutnya saya buat salin. Nah, di sini kita review dulu outputnya, teman-teman ya. Kita review dulu outputnya. Di sini ada box plot sebelum pembersihan sell price. Dan ini adalah box plot sebelum pembersihan GR relief area. Di sini ada jumlah outlier per kolom, teman-teman ya. Ada 137 di sell price dan GR relief area ada 75, teman-teman. Jumlah datanya sebelum pembersihan ada 2930 kan, sesuai yang kita review tadi di atas, kita cek di awal. Dan jumlah setelah data pembersihan ada 2737. Dan di sini muncul lagi visualisasi, teman-teman, box plot setelah pembersihan sell price, dan ini ada box plot setelah pembersihan GR relief area. Ya, teman-teman ya. Dengan tahap ini kita sudah memastikan bahwa data bersih dari nilai-nilai yang ekstrim yang bisa mengganggu analisis berikutnya. Apa ini? Salah, sorry ya. Selanjutnya masuk ke tahap 6, yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif kuantitatif. Di tahap yang ke-6 ini kita membahas tentang statistik deskriptif kuantitatif, yaitu ini adalah ringkasan angka-angka penting untuk menggambarkan karakteristik data numerik dalam dataset Ames Housing itu sendiri, teman-teman. Pertama, saya pilih semua kolom numerik dari dataset yang sudah kita bersihin ya, menggunakan fungsi df select data types sini ya, mengambil fungsi dari pandas tentunya, teman-teman. Nah, data frame menampilkan nanti ya, akan kita ini outputnya bentuk itu ya. Nah, lalu berikutnya kita menggunakan perintah describe, untuk menghasilkan tabel statistik dasar yang isinya ada jumlah data, rata-rata, nilai tengah, serta nilai minimum dan maksimum, teman-teman. Sini saya menggunakan ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih rapi dan mudah dibaca, teman-teman ya. Selanjutnya ada hasil statistik utamanya. Coba kita running dulu kode jadi error malahan. Bentar, namanya gangguan sinyal ini. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi setelah tadi ada gangguan, teman-teman ya. Saya minta maaf tadi ada gangguan. Di sini kita lanjut untuk yang ke-6 tadi pada statistik deskriptif kuantitatif, teman-teman ya. Statistik deskriptif kuantitatif. Sini sudah tidak error lagi, teman-teman ya. Nah, udah keluar outputnya juga. Di sini pada tahap ini kita melakukan analisis statistik deskriptif kuantitatif menggunakan df clean. Saya menggunakan df clean untuk membuat ulang dataset yang sudah dibersihkan tadi, lalu menghapus kembali outlier dari dua kolom utama, yaitu sell price dan GR relief area, menggunakan metode kuartir ya, atau IKR, in quartile range, teman-teman, atau IKR ya. Selanjutnya di sini dimana semua nilai yang berada di luar batas Q1 dikurangi 1,5 minus 1,5 kali IKR
minus 1,5 kali IKR, ini ada itunya ya. Lalu batas atas Q3 plus 1,5 dikali IKR dianggap sebagai outlier dan dihapus dari dataset. Jadi akan dihapus ya. Selanjutnya, setelah data benar-benar bersih, saya pilih semua kolom menggunakan dtype teman. Select dtypes ya. Selanjutnya kita menampilkan lalu kita menghasilkan tabel statistik menggunakan describe teman, menggunakan describe dari Pandas tentunya ya. Tabel ini isinya informasi seperti rata-rata, median, dan simpangan baku. Sini tabel tersebut agar transpose T ini transpose tabel tersebut agar setiap baris mewakili satu variabel sehingga hasilnya lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya kita menampilkan saya menambahkan dua ukuran statistik tambahan atau koefisien CV dan quartile range IKR. Coefficient of variation mengukur seberapa besar variasi data dibandingkan dengan rata-ratanya. Sedangkan IKR menggambarkan sebaran 50% data di tengah. Lalu menampilkan hasil statistik utama, rata-rata, median, standar deviasi, CV, dan IKR untuk 10 kolom utama. 10 kolom. Ya, kan ada 10. Ini kita memberi gambaran. Sebagai contoh untuk kolom sell price ya. Untuk bagian kolom sell price, rata-rata harga rumah adalah sekitar ini teman. Rata-rata harga rumah sell price adalah 167, 269, 50 dengan CV sebesar 0,34 menunjukkan variasi harga antar rumah cukup moderat. Jadi lewat tahap ini tidak tergolong moderat itu tidak terlalu seragam atau tidak terlalu ekstrim dan menjadi aman ya. Oke, jadi untuk tahap ini kita udah mastiin kita memahami karakteristik numerik dataset dengan lebih mendalam karena kuantitatif tadi teman-teman ya, dia numerik, dan memastikan bahwa analisis yang kita lakukan didasarkan pada data yang bersih dan dihindari akibat outlier. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap 7 teman. Tahap 7 di sini adalah statistik dan deskriptif kualitatif. Kualitatif di sini ada statistik data kualitatif. Ini hampir sama seperti sebelumnya, tapi dia kualitatif dalam bentuk itu teman ya. Itu data yang bersifat kategorikal seperti tipe rumah, jenis jalan, atau lingkungan tempat tinggalnya. Ini mengambil itu neighborhood, house style, and street ya. Neighborhood, house style, street. Nah, pertama kita menampilkan seluruh kolom dalam dataset untuk memastikan kolom yang kita ingin analisis benar-benar ada ya. Lalu kita pilih yaitu neighborhood, house style, dan street. Kolom ini dipilih karena menggambarkan karakteristik utama seperti lokasi rumah, tipe bangunan, dan kondisi jalanan yang berbentuk kategorikal, yaitu kualitatif. Selanjutnya kita menghitung teman-teman, lobet charge dulu. Nah, sini menghitung frekuensi menggunakan fungsi value counts. Fungsi ini gunanya untuk mengetahui seberapa sering sebuah kategori muncul dalam dataset, kemudian diubah hasilnya menjadi
bentuk tabel berisi dua kolom frekuensi dan persentase. Ada di output ini ya. Next, misalnya pada kolom neighborhood kita bisa melihat area mana yang paling banyak muncul dalam data penjumlahan, teman-teman. Ada names, yaitu persentasenya ada 16%, frekuensinya ada 438. Dan pada kolom home style, kolom street, home style menunjukkan bahwa rumah satu lantai, kolom home style. Panjang bener outputnya. Ini terakhir pada kolom street bisa memberitahu sebagian rumah berada di jalan beraspal, teman-teman. Pada kategori street ya. Distribusi. Selanjutnya kita menampilkan kategori dominan pada setiap kolom, yaitu kategori jumlah kemunculan terbanyak beserta persentasenya. Ada 99,56%, cukup besar juga, teman-teman. Pada tahap ini kita membantu memahami gimana distribusi kategori dataset dan memberi gambaran konteks yang lebih nyata tentang komposisi data. Misalnya kayak tadi, tipe rumah apa yang paling populer, lalu lingkungan mana yang paling sering muncul dalam data Ames Housing. Oke, kita lanjut kepada tahap 8, itu visualisasi data. Di sini pasti sudah sesuai dengan namanya, adalah visualisasi, sebenarnya pasti banyak gambaran ya. Di sini pada visualisasi data kita menggunakan dua library, yaitu Matplotlib dan Seaborn, karena dua library tersebut yang menggunakan itu sebenarnya, yang bisa menghasilkan dua dimensi gambar, boxplot dan histogram gitu contohnya. Nah, pada ini kita menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Nah, sini ada outputnya, teman-teman. Oke, sebentar kita lakukan penjelasan dulu ya. Visualisasi membantu kita melihat pola hubungan antar variabel secara lebih detail, teman-teman, sehingga kita tidak hanya melihat angka tapi memahami kayak mana bentukannya gitu kan, karena lebih enak gitu kalau ngeliat gambar gitu. Pertama, di sini saya memilih beberapa kolom numerik dan kategorikal dari dataset, teman-teman. Di sini saya ambil 3 kolom numerik ya, itu integer 64, float 64 untuk numeriknya, dan kategorikalnya objek, agar visualisasi. Kemudian menampilkan histogram ya. Di sini ada berbagai bentuk gambar visualisasi, ada histogram, boxplot, dan bar chart. Jadi histogram di sini histogram di sini menampilkan, memperlihatkan distribusi data, apakah normal, miring ke kanan atau ke kiri gitu, teman. Kecilin gini ya biar kelihatan. Nah, ini ada kurva yang berwarna biru, ini juga menampilkan kepadatan data setiap tentang nilai. Misalnya dari histogram harga rumah, kita bisa melihat bahwa sebagian besar rumah berada pada kisaran harga menengah, dengan sedikit rumah berharga sangat tinggi. Selanjutnya ada box plot untuk mendeteksi outlier, melihat sebaran nilai median kuartilnya, teman-teman. Box plot berwarna merah muda ini
membantu kita melihat apakah data simetris atau masih mengandung nilai yang ekstrim. Tidak, sudah aman karena kita sudah melakukan pembersihan tadi itu. Selanjutnya untuk data kategorikal saya tampilkan dalam bentuk bar chart menggunakan conplot ya, fungsi dari Seaborn, conplot Seaborn. Grafik ini nunjukin seberapa sering setiap kategori muncul, teman-teman. Misalnya kolom neighborhood menunjukkan area mana yang sering muncul dalam dataset. Warna gradasi biru, ada merah ini ya, dikit ini, membantu membedakan kategori dengan frekuensi yang tinggi dan rendah. Jadi dari visualisasi ini kita bisa dapetin gambaran yang jelas kayak mana data numerik dan kategorikal tersebar, serta memahami struktur datanya secara visual, teman-teman, nggak cuma dari typingan aja atau tulisan. Jadi oke, kita sudah sampai akhir, teman-teman ya. Pada ini tahap ini jadi kayak menutup seluruh rangkaian analisis kita, teman-teman, mulai dari pembersihan, penanganan missing value, deteksi outlier, analisis statistik, hingga visualisasi. Jadi setelah semua yang kita jalankan, data sudah bersih dan terinterpretasi dengan baik. Kini dataset sudah siap digunakan pada analisis lanjutan. Pada bagian penutup ya, ini ada ringkasan dan penutupan. Saya sudah sampai akhir. Jadi setelah kita seluruh proses pembersihan data tadi, teman-teman, dari praktikum ini kita belajar proses data dan analisis deskriptif merupakan tahap sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Mungkin itu saja pada video kali ini. Sekian analisis dan pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa berikan dan dapat membantu teman-teman memahami prosesnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.